Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby dan kita akan kembali ngomentari akun Bangga J Kristen. Di sini kita sekali lagi akan membuktikan betapa logikanya amat sangat absurd guys ya. Kenapa? Coba kita dengar dulu komentarnya. Nah, bukannya balas komen saya, malah bikin konten. Bukti bahwa lu itu bikin konten untuk cari duit. Miris banget hidup lu Bob. Cari duit kok sebegitunya. Cari sekabar kok pakai unsur sara. Nih mau saya komentar dulu ya. Bukannya balas komen saya malah bikin konten. Ini konten saya itu adalah untuk balas komentar Anda, ya kan? Makanya dia ini berarti kalau gitu kita bisa nilai kalau dia ini nggak penting, isinya tuh dia nggak penting. Yang penting itu kan isinya guys. Apakah kita kan balas komentar baik berupa teks atau melalui konten itu isinya adalah untuk membalas komentar dia gitu loh, ya kan? Isinya yang penting, isinya bahwa konten tuh saya tujukan untuk balas komentar dia. Enak lah guys, dia dibalas kontennya tuh bukan hanya teks saja tapi langsung dibuatkan videonya. Jadi mungkin teks saja nggak cukup gitu kan, saya buatkan bahkan videonya. Ada diri saya, ada video, ada audio juga gitu kan. Kurang lengkap apa coba? Kurang apa lagi coba? Sebegitunya saya balas komentar dia gitu loh. Tapi bukannya respect malah malah merendahkan. Ini gimana ceritanya coba ya kan? Sudah untung jadi gini loh, biasanya kalau YouTuber itu biasanya ya, atau tuan rumah itu biasanya yang parah itu kan nggak mau balas komentar para viewernya, dia alias nggak ditanggapi gitu, dianggap itu mereka tuh adalah kayak nggak ada gitu guys, dianggap kayak nggak ada gitu. Viewernya itu yang komentar di kolom komentar tuh yang dianggap nggak ada, ya memang sengaja atau mungkin lagi sibuk gitu kan. Nah, atau ada juga yang minimal menyempatkan untuk membalas walaupun nggak semuanya. Nah, saya bukan hanya balas komentarnya di teks tapi juga buat videonya khusus buat dia. Nah, coba kurang apa lagi coba menghargainya, menanggapinya. Kurang apa lagi coba? Udah sangat belum kayaknya, nggak hampir nggak ada YouTuber seperti itu gitu kan. Yang bahkan membalas komentar tuh sampai buat ke videonya coba. Jadi dia merasa belum balas komen dia. Ini video ini untuk balas komen Anda loh, ya kan? Video-video yang saya buat ini dengan tingkatan lebih tinggi melalui video, nggak cukup hanya sekedar teks guys. Kurang apa lagi coba, ya kan? Bukti bahwa lu itu bikin konten untuk cari duit guys ya. Pertama, dia ketika kita bikin konten untuk cari duit itu pertama tidak ada masalah di situ, ya kan? Jadi orang nanti akan heran, kok ada orang yang mempermasalahkan online mencari duit dengan bikin konten. Di luar sana ya, bukan hanya saya, itu semua orang itu bikin konten untuk cari duit gitu loh guys. Gak ada masalah di situ, kok itu dimasalahkan coba. Bahkan ada orang yang sengaja merendahkan dirinya ya, akan bikin lucu-lucuan, ya sampai dihujat orang karena memang perbuatannya itu salah gitu kan, tapi mereka tidak peduli gitu loh. Jadi dan juga banyak orang bikin konten tuh dengan cara yang baik gitu, dengan cara itu bikin konten dengan cara yang baik gitu. Jadi itu nggak ada masalah di situ. Orang bikin konten itu masalah gitu kan, selama caranya halal nggak masalah ya kan, kecuali mencuri, merampok, korupsi gitu. Jadi apa masalahnya orang cari duit dengan bikin konten? Dan yang kedua ya, saya bikin konten YouTube sampai sekarang belum ada duitnya. Saya udah bikin konten dari tahun 2014 ya. Berapa tahun itu? 2014, 2020 aja udah 6 tahun. 2023 udah 7 tahun. 9 tahun. 9 tahun saya bikin konten tidak ada duitnya sama sekali. Coba bayangkan. Kalau saya cari duit, bikin konten cari duit ya, artinya saya harusnya sudah berhenti sejak dulu, udah berhenti saya bikin konten. Tapi tidak. Kenapa? Karena bagi saya inilah sesuatu yang cukup nikmat, berbagi.
berbagi hobi, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, edukasi, dakwah segala macam gitu kan. Karena kalau saya tidak menikmatinya, saya tidak mungkin bikin konten lebih dari ya hampir 9 tahun itu ya lebih, itu tanpa hasil sama sekali. Nggak mungkin saya teruskan kalau itu motivasi lebih duit. Coba deh cari ada orang ya, di mana orang, coba deh tempat lagi. Coba Anda bekerja, anggaplah ini pekerjaan kan. Cuma Anda bekerja, Anda selama 9 tahun belum dibayar. Apa Anda masih terus? Saya yakin nggak mau. Anda akan cari pekerjaan lain. Ya, Anda akan cari pekerjaan. Kalau motivasi duit, pasti itu terjadi. Coba, tanpa lagi sebelum komentar seperti ini ya, coba saya tantang ya. Anda itu coba cari kerjaan yang mana Anda tidak dibayar 9 tahun, tapi Anda masih teruskan itu pekerjaan. Coba. Yang ada ya, sebulan nggak dibayar dia sudah kabur itu, sudah cabut. Ini kerjaan apa nih nggak dibayar gitu kan? Nah, saya tidak terjadi pada saya. 9 tahun saya bikin konten YouTube dari tahun 2014 sampai sekarang tanpa henti ya. Itu bukan motivasi utama cari duit, bukan. Duit tuh hanya kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menjalani passion saya gitu, berbagi apa saja. Yang penting baik dan tidak merugikan orang, ya kan? Tentu poin ruginya relatif ya. Bagi orang-orang yang menganut kebebasan berpendapat, karena kita negara demokrasi, ya tidak ada rugi bagi mereka. Tapi orang-orang yang berpikiran picik ya, berpikiran sempit, yang tidak sepakat sama dia, lalu dia bully, itu jelas merugikan bagi dirinya. Kita apalagi nih kan, nggak sepakat sama dia, nggak sesuai dengan keyakinan dia, langsung bagi dia tuh merugikan, dan langsung dia bully orang itu, langsung dia bully saya gitu kan. Nah, ini makanya kita nih hidup di alam demokrasi, kebebasan berpendapat gitu. Ini kan, dihargai pendapat orang. Kalau nggak setuju silakan sampaikan ketidaksetujuan Anda, tapi bukan dengan cara membuli, bukan cara ngomong kotor gitu. Apalagi Anda menganut ajaran kasih kan. Tapi kok malah kelakuannya tidak seperti itu gitu. Jauh dari ajaran kasih. Nuduh sana sini, fitnah sana sini gitu kan. Miris banget hidup lu, Bob. Cari duit kok sebegitunya. Duit mana? Coba buktikan. Saya terima duit di YouTube. Duit mana? Mana duitnya? Tanpa Lembaga Kristen, mana duitnya? Coba mana duit? Mana buktinya saya terima duit dari YouTube? Coba mana buktinya? Duit mana? Anda sedang membicarakan duit yang mana sekarang ini? Coba. Kalau dia ngomong kepada YouTuber yang sudah terima duit dari YouTube, is okay. Masih make sense, masih masuk akal. Saya sampai detik ini belum menerima apa-apa dari YouTube. Bahkan channel saya ya belum lolos syarat monet. Channel saya ini ya masih belum syarat monet lolos. Subscriber sudah capek. Saya sudah 2.000 lebih subscriber, tapi jam tayang masih di bawah 4.000. Belum capek syarat monet. Nah, buktikan duit mana. Jadi sedang bicarakan duit yang mana sekarang ini. Saya nggak paham nih guys. Duit mana yang dibicarakan dia? Duit yang mana dibicarakan dia? Coba. Jadi jangan fitnah orang kalau Anda tidak tahu. Saya belum menerima duit spesial pun dari YouTube. Angka-angkanya tidak ada gitu. Ya kan? Nanti saya akan perlihatkan ya buktinya nanti. Cari subscriber kok pakai unsur sara. Ini berarti dia nggak ngerti ya. Belajarlah Anda ilmu perbandingan agama. Di ilmu perbandingan agama itu kita tuh membahas berbagai macam agama. Dari kitab sucinya. Agama Islam dilihat di kitab sucinya, agama Kristen dari kitab sucinya. Bahkan di Vatikan sana itu ada ilmu tentang Islam, ada di Vatikan sana. Vatikan sana tuh nyimpan Quran, ya, nyimpan hadis. Kalau Anda mau tahu, ada ilmu diajarkan sana untuk belajar tentang agama Islam, ada tentang agama lainnya di Vatikan sana coba. Jadi itu sah-sah saja. Bahkan para misionaris itu ada yang belajar Islam khusus untuk menjatuhkan Islam, ada, gitu. Ya, ada orang-orang misionaris itu yang hafal Quran, hafal hadis, ada. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Islam. Asal Anda tahu saja gitu. Nah itu memang kalau itu masalah. Kenapa? Karena mereka mempelajari itu untuk memfitnah Islam gitu loh. Bukan sesuai dengan teksnya. Kalau saya kan sesuai teksnya.
teks yang ngomong apa itu yang saya sampaikan sesuai isi teks. Kalau mereka tidak sampaikan sesuai dengan isi teks Quran gitu loh. Contoh kayak ayat mau berbunyi tentang perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Nah itu kan mereka sampaikan mentah-mentah. Padahal itu ayat ada azabul nuzulnya. Bukan berlaku untuk setiap zaman, tapi berlaku pada ketika waktu itu ya Nabi Muhammad itu dan pengikutnya sudah mengalami kejadian pembunuhan. Udah dibully habis-habisan. Udah dalam kondisi kritis yang mana harus membela diri. Jadi waktu itu Nabi tidak pernah memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena belum ada perintah untuk itu. Sementara kejadian pembulian terus berlangsung tiap hari. Pembunuhan terjadi tiap hari. Sama seperti kejadian menimpa Yesus dan pengikutnya. Ya kan? Yesus bahkan mau dibunuh kan. Tapi belum ada perintah untuk melawan. Tapi di Muhammad itu ada perintah untuk melawan. Perangi orang kafir dimanapun mereka berada. Udah tiba saatnya untuk jihad gitu. Karena kalau tidak akan musnah. Islam itu akan musnah. Kenapa? Karena tidak mampu bertahan lagi. Sama dulu kayak Nabi Musa ketika melawan Firaun, ya. Itu langsung Allah yang menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Kalau tidak, habislah Musa. Ibrahim, bagaimana Ibrahim mau dibakar api sama Namrud? Kalau Allah tidak memerangi orang-orang kafir itu, langsung Allah bahkan memerangi. Allah menjadikan api Namrud diringin. Allah langsung menenggelamkan Firaun di laut mati. Langsung Allah yang memerangi, bukan lagi manusia yang memerangi. Nah ini Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang kafir. Pada waktu itu. Itu ayat khusus berlaku untuk Nabi Muhammad. Menceritakan tentang bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi orang kafir. Bukan untuk semuanya. Kalau itu ayat untuk semuanya, saya akan memerangi akun bangga Kristen sekarang juga. Kalau itu berlaku untuk kapan saja. Tapi kan tidak. Coba, tetangga saya ini ada Kristen ya. Nggak ada saya perangi. Nggak ada. Kita berteman baik. Kita ngobrol bareng. Kenapa? Karena kita tahu banget itu ayat bukan untuk kita, tapi untuk Nabi Muhammad pada waktu itu. Itu yang dipahami. Tapi misionaris itu memutarbalikkan makna. Sama kayak dulu misalnya ada buku sejarah di mana dikatakan perangilah orang Belanda. Nah, kalau kita baca baik-baik buku sejarah itu, kita tahu konteksnya adalah itu ayat itu kalimat Pangeran Diponegoro untuk pada waktu itu perangi Belanda waktu itu. Waktu Belanda menjadi Indonesia, bukan sekarang. Jadi sekarang ini kita tidak ada lagi kita memerangi orang Belanda, nggak ada. Karena tidak berlaku lagi gitu. Itu perintah pada waktu itu. Sama kayak perangilah orang kafir dimanapun mereka berada. Itu berlakunya bukan sekarang. Tapi pada waktu Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerangi orang kafir yang waktu itu sudah berlaku kelewat batas, guys. Nah, di situ poinnya. Jadi jangan dikit-dikit dikaitkan dengan sara. Kita bahas tentang perbedaan keyakinan dikaitkan dengan sara. Ini kan nggak benar, guys. Jadi seakan-akan Indonesia ini bukan negara demokrasi gitu, ya kan? Kita ini adalah negara yang menganut kebebasan berpendapat, ya, di depan publik. Silakan Anda dapatkan pendapat Anda. Kalau nggak setuju, silakan bantah, selesai. Jangan dikit-dikit dikaitkan dengan sara gitu kan. Suku, agama, ras itu boleh dibahas di publik, boleh. Asal tidak menyinggung, dalam artian tidak menghina. Ingat ya, sara itu berkaitan dengan penghinaan. Jadi penghinaan terhadap suku, agama, dan ras. Jadi bukan tentang saranya saja, tapi ada unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras. Kalau orang bicarakan tentang suku, agama, ras, nggak masalah. Misal saya bicarakan tentang suku Batak. Suku Batak itu punya misalnya berapa apa namanya itu istilahnya, berapa marga. Lalu misalnya kebiasaan suku Jawa itu orangnya lembut, apa gitu kan. Lalu suku Makassar pemberani, itu gak bisa dikatakan menyinggung sara, gak bisa. Kita bahas tentang agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, itu gak bisa dikatakan menyinggung sara, kecuali kalau saya melakukan penghinaan, ya kan? Paham ya logikanya ya? Iya, dikit-dikit sara. Jadi orang apa nggak boleh orang ngomong tentang suku, agama, ras, nggak boleh gitu. Banyak orang di luar sana bahas konten tentang suku, tentang agama, tentang ras, gak ada masalah selama tidak melakukan penghinaan terhadap suku, agama, ras gitu loh. Jadi jangan hanya berbeda pendapat lalu dikit-dikit dikaitkan dengan sara gitu. Berarti nggak paham dia apa itu sara gitu kan. Orang tuh boleh ngomong tentang sara, boleh. Yang nggak boleh itu adalah menghina.
melakukan penghinaan terhadap sara itu nggak boleh. Ngomonginnya boleh, bebas orang ngomong tentang suku, agama, ras. Misal kita katakan suku Cina itulah suku yang apanya kuat, pesatunya kuat, dia memang menguasai ekonomi, boleh ngomong tentang suku Cina misalnya, atau suku apa lagi, suku lain, suku Dayak misalnya. Suku Dayak itu adalah suku yang apa, yang pemberani misalnya, ya apa namanya, ya suku yang masih memegang tugu adatnya, boleh kita ngomongin. Yang penting tidak boleh menghina, guys. Agama Kristen misalnya, kita meyakini dalam akidah Islam adalah penyimpangan agama Islam, boleh gitu. Kita ngomong soal akidah kita. Yang penting tidak menghina gitu kan. Yang ibaratnya kita tuh punya dalil, kita pakai dalil. Dalilnya mana? Ini gitu. Nah, kalau misalnya Anda anggap salah tafsir, silakan, tidak masalah. Tidak ada masalah dalam hal salah tafsir ya, nggak ada masalah. Karena orang tuh tafsir beda-beda. Maka kita ngatur undang-undang namanya kebebasan beribadah dan apa, kita tuh punya kebebasan bukan hanya dalam beragama tapi juga kepercayaan. Kita percayanya apa gitu, diatur di situ undang-undang, bebas kita berkeyakinan gitu. Misalnya ada orang meyakini, bahkan di tiap agamanya keyakinan beda-beda. Dalam Islam ada 4 keyakinan, 4 mazhab ya. Mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya kan? Ada 2 imam lainnya, itu berbeda-beda keyakinan, boleh. Jadi bukan hanya mengatur tentang kebebasan beragama, tapi juga kebebasan berkeyakinan. Bahkan di Kristen itu ada perbedaan keyakinan, ada keyakinan Katolik, ada Protestan, ada Mormon, ada Evangelis, ada Advent gitu kan. Beda-beda keyakinan gitu. Jadi undang-undang mengatur bukan hanya kebebasan beragama, tapi juga kebebasan kepercayaan, agama dan kepercayaan. Artinya agama dan kepercayaan termasuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kan bukan agama itu. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tapi aliran kepercayaan. Makanya diatur kita tuh bebas dalam beragama dan berkepercayaan gitu. Ya kan? Kayak ada orang percaya kepada, misal bahkan ada orang yang percaya kepada paham komunis, percaya kepada paham ini itu, nggak masalah selama dia tidak tidak mengganggu yang lain. Selama dia tuh contoh kayak di Indonesia ini kan ada yang berpaham komunis. Nah, itu selama dia tidak macam-macam, nggak masalah gitu, coba ya kan. Ya kan? Dulu tuh kan paham komunis itu kan dimasalahkan karena mereka tuh melakukan hal yang di luar batas. Ya kan, jadi selama mereka tidak ya kayak, karena itu memang kalau komunis guys itu dilarang ya, memang paham itu memang dilarang. Dalam artian kalau kepercayaan tidak, yang dilarang itu adalah komunis, apalagi LGBT, komunis, LGBT, apalagi itu yang dilarangnya. Tapi kalau keyakinan Islam itu nggak dilarang, justru diperkuat Islam itu. Islam meyakini bahwa Yesus bukan Tuhan, karena mati salib. Jadi di mana tak masalahnya coba? Kok itu dikaitkan dengan usus sara? Masa Islam itu menyinggung sara coba? Logikanya di mana? Oh, Islam itu agama yang legal kok, ya kan? Islam meyakini ya Yesus tidak salib dan bukan Tuhan. Kok Anda bawa ke isu sara? Ini kan lucu. Agama dikaitkan dengan isu sara. Kecuali kalau akidah di luar agama. Sedangkan kepercayaannya dijamin di undang-undang. Kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan, berkepercayaan. Bebas kita gitu. Percaya Yesus mau Tuhan kayak mau tidak kayak, bebas guys. Apalagi kita itu ditampung dalam akidah namanya Islam gitu loh. Legal di negara ini gitu loh. Mayoritas pula kan. Jadi ini makin lama makin absurd si akun jadi bangga Kristen nih guys. Lucu gitu. Ya. Saya udah balas komen dia lengkap, bahkan bukan hanya teks tapi juga video, masih dibilang belum balas tidak balas komen. Ini logikanya di mana coba? Lalu fitnah saya terima uang dari YouTube gitu loh, bikin konten demi uang. Pertama tak masalah di mana, ya kan? Di mana tak masalah nyari uang dengan bikin konten? Di mana tak masalahnya? Anda mau cari uang bikin konten, silakan gitu, gak ada masalah. Dia aja bikin konten tentang saya, bully saya. Coba Anda lihat akunnya Bangga di Kristen. Itu dia bikin konten bahkan tidak ada narasinya, ngomongan dia nggak ada. Hanya ada kayak musik atau apa itu, lalu dia tampilkan screenshot
dialog saya dengan dia itu saja gitu, tanpa ada narasi seperti saya yang menjelaskan apa yang terjadi gitu kan. Nah dia aja juga buat gitu loh, tapi tidak pernah saya katakan itu dia bikin konten tentang saya itu nyari uang, nggak ada. Itu hak dia, kalau dia memang cari uang di situ silakan, tapi tidak pernah saya gubris guys, karena itu tidak apa ya, tidak mendidik, tidak relevan gitu loh, alias absurd gitu kan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.